Unlimited Podcast. Perkenalkan, nama saya Saudara Ramadhani atau biasa dipanggil Bila dari kelas 12 UTKP. Kali ini kita akan berbincang-bincang dan membahas tentang kesehatan kulit pada remaja. Nah, pada podcast kali ini kita ditemenin sama bintang tamu spesial nih teman-teman. Miss Ayas. Miss Ayas boleh perkenalkan diri? Thank you Bila, thank you juga buat Smartphone Unlimited ya for having me dan Emina. Sebelumnya perkenalkan teman-teman semua, nama aku Lutfia Rasmia, biasa dipanggil Ayas. Nah, aku sendiri merupakan market development dari Emina Cosmetics. Salam kenal Bila dan kakak-kakak semua. Saya apa kabarnya? Sehat Bil, kamu gimana? Alhamdulillah Bila juga sehat. Nah, kali ini kita kan akan membahas tentang kesehatan kulit pada remaja nih, Miss. Menurut Miss sendiri, berapa penting sih kesehatan kulit, Miss? Kesehatan kulit buat remaja ya. Pertama kita sepakatin dulu definisi remaja umur berapa kalau kita bilang. Kalau kata Bila sih, Miss, kayak umur antara 12 sampai 19, Miss. 12 sampai 19. Nah, aku setuju banget nih Bil. Nah, jadi buat usia segitu ya yang kita tahu itu tuh transisi dari usia anak-anak ke dewasa gitu. Nah, biasanya nih kalau kesehatan kulit buat remaja penting banget, dibilang penting nggak penting, nggak mungkin, pasti penting. Soalnya masalahnya anak remaja itu biasanya ada di mereka yang nggak tahu nih kalau ada kondisi kulit yang kurang menyenangkan, mau diapain sih gitu. Soalnya kalau ngomongin jenis kulit ya di remaja itu biasanya dibagi 4 gitu. Yang pertama ya Kulit berminyak, lawannya berminyak kering. kulit kering, terus Kayak kombinasi nggak sih, Miss? bener kulit kombinasi, yaitu kombinasi biasanya berminyak T-zone dan terus bagian pipinya itu kering gitu. Sama yang terakhir adalah kulit normal, kulit tidak bersinar. Nah, kalau aku sendiri karena di Emina kan sering banget nih ke sekolah dan kampus-kampus ya. Yang aku lihat sih Bil, rata-rata yang bermasalah itu lebih banyak ke teman-teman yang kulitnya berminyak. Jadi dibilang sangat rawan sama jerawat, apalagi yang sampai kalau misalnya dipencet-pencet bopeng-bopeng gitu. Nah, terus kalau kita ngomongin tentang kesehatan kulit nih, biasanya ada 2 yang berpengaruh, internal sama eksternal. Kira-kira Bila bisa nebak mana yang internal, mana yang eksternal? Kalau internal itu dari ini nggak sih, Miss? Kesehatan kita dari tubuh, dari kita menjaga makan. Bener banget, dari kondisi apa yang kita makan ya. Jadi kalau misalnya Bila pernah dengar you are what you eat, itu tuh bener banget. Jadi Bila mungkin notice kalau misalnya Bila nih lagi banyak banget makan sayur, terus banyak-banyak minum air putih, itu pasti selain badannya enteng, kulit itu juga lebih mulus, terus lebih cerah. Kalau misalnya nih Bila lagi bandel, lagi doyan banget makan seblak tiap hari, Hajar langsung. iya, tiap hari nge-GoFood gacoan, seblak, terus yang manis-manisnya itu berlebih banget. Nah, kulitnya itu bisa lebih rentan sama jerawat. Terus kemarin belum makan gacoan, Miss. Levelnya level 8. Beruntusan di mana-mana. Bener banget, jadi bukan cuma efek apa ya sementara kalau misalnya kita pedesan ya terus diminumin air gitu kelat gitu, enggak ngaruh juga ke kulit gitu. Kalau makanan yang bisa dibilang terlalu pedas, terlalu berminyak, terlalu manis. Nah ya, kalau yang eksternal ini kira-kira dari Berapa ya, Miss? kalau kita nih Bingung biasanya gua. pulang ya, kalau Bila naik kereta pulangnya. Iya, bila naik kereta. Nah, kita naik kereta ya, biasanya kayak jam berapa? Jam 3 di sini. Oh iya, jam 3. Kalau pulang setengah 4. Pulang setengah. Pulang rumah kan masih panas-panasnya ya Medan ini. Medan Iya, lagi. bener. Nah, kita itu pasti terpapar yang namanya satu sinar matahari. Yang kedua polusi, ya kan?
Terus dari sinar matahari ini tuh dibagi dua nih, ada sinar UVA sama UVB gitu. Nah terus tadi kan polusi ya, sama yang terakhir itu ada sinar blue light. Kalau Bila udah pernah dengar belum sinar blue light? Kalau blue light pernah dengar Miss, tapi nggak tahu apa pengertiannya. Kalau sinar blue light itu yang dipancarkan dari lampu kayak gini, itu kan bukan sinar blue light. Terus HP. bener, pasti kita kalau misalnya hal pertama yang kita lakuin tiap pagi adalah ngecek HP Ngecek kan? HP. Bener, Apalagi kalau misalnya alarm nih, ngecek HP langsung otomatis. bener banget Bil. Nah blue light itu juga lumayan bahaya buat kulit gitu. Misalkan kalau buat teman-teman remaja harus banget pakai sunscreen. Kalau boleh tahu nih, sehari-hari skincare-nya pakai apa aja? Kalau Bila skincare-nya yang basic-basic aja Miss. Jadi kayak facial wash, habis itu pakai moisturizing, baru sunscreen, Udah ya, simple. Bener banget nih. Jadi kalau misalnya buat remaja itu cukup pertama pembersihan dulu. Pembersihan, kalau misalnya nih Bila tadi kan yang harinya itu naik kereta ya, itu tuh boleh banget pakai double cleansing. Kalau Bila udah pernah tahu belum sama double cleansing? double cleansing itu seperti apa Miss? Nah, double cleansing itu pembersihan 2 tahap nih. Jadi nggak cuma pakai facial wash aja. Gitu. Biasanya diawali sama micellar water. Kalau misalnya facial wash doang, itu tuh ternyata kurang cukup gitu. Apalagi kalau Bila sehari-hari udah pakai sunscreen kan. Makeup juga. Bener, makeup tipis-tipis, loose powder gitu. Itu sangat disaranin pakai micellar water gitu. Jadi udah dihapus dulu semuanya. Entah itu dari sunscreennya, terus yang debu, kena polusi, terus kita bisa make up. Nah kalau udah dibersihin semua pakai cleansing water, dan facial wash. Gitu. Terima kasih. Jadi belum menanya nih, kan dari tadi kakak bilang sunscreen itu bagus banget, harus banget, penting banget. Jadi SPF berapa sih kak yang cocok untuk remaja kayak kami? Nah kalau SPF itu, nah sekali aku ingetin ya, kalau dari MK kan kalau Bila lihat ada beberapa tipe sunscreen ya. Ini ada satu lagi yang nggak ke bawah, ya skin body sini. Kalau yang biasanya nih dan saya ini adalah ini. Jadi Sun Battle yang SPF 30 gitu. Ini kan sempat viral juga ya di mana-mana. Iya, dulu pernah lihat. Bener, entah itu di minimarket, entah itu di Kotor Femina, atau di terdekat gitu ya. Toko kosmetik juga banyak banget di sana. Kalau mau lebih lihat di sini ada PA plus plus. PA-nya triple plus ya. Nah, kandungan itu Bil, kalau misalnya PA-nya udah 3, itu tuh udah cukup banget untuk memproteksi kulit kita dari sinar matahari. Jadi kan banyak yang apa, takut nih SPF-nya beneran 30 Iya, ya sih? kan ada juga beberapa hari yang lalu ada viral juga nggak sih Miss, yang SPF-nya itu palsu. Benar, yang SPF sekian tapi ternyata pas diuji sekian. Nah aja kalau Emina dia udah sesuai sama klaimnya. Nah kalau ini kan si viral, si Sun Battle kesayangan sejuta umat SPF. Nah sini itu ada PF triple plus ini. Dan kalau buat remaja kan dia tapi buat teman-temannya pemakai sunscreen sedikit tips dari aku nih. Jadi pemakai sunscreen itu minimal 15 menit sebelum kita keluar rumah. Tuh, terus diaplikasikannya ke wajah yang sudah bersih. Itu kan 15 menit kan. Itu harus di reply lagi nggak? Benar disarankan itu di reply lagi Bil. Bila habis wudhu gitu ya. Hilang. Benar. Nah tapi disarankan kalau mau ngecek sunscreen ditutup dulu sel. Jadi jangan sampai screen di wajah yang masih pakai makeup yang kotor gitu. Ya bakal beruntusan jatuhnya. Berarti Bella selama ini salah. Iya, jadi Kemarin disarankan yang bersihin pada dulu. Oke, jadi kalau kita nih cuman pakai day cream doang Miss, tapi nggak pakai sunscreen, itu boleh nggak? Day cream doang. Nah, sebisa mungkin pakai day cream yang udah mengandung SPF. Gitu. Jadi kan produk yang Bright Stuff yang warnanya pink gini, nah dia itu udah dilengkapin supaya itu
benar-benar prefer beneran sunscreen ya yang melindungi. Jadi aku terus sangat menyarankan untuk pakai sunscreen juga gitu. Cuma kalau dari teman-teman ngerasa oh kayaknya aku dari day cream aja udah cukup deh, boleh. Cuma dosisnya yang aku mau share ya ke Bila kayak video namanya itu ini gitu. Jadi kalau kita nih kan mukanya kelihatan baik-baik aja ya sekarang. Enggak juga Bil. Kalau misalnya kita pakai UV kamera. Jadi UV kamera itu nanti bisa mendeteksi dark spot atau bintik-bintik hitam di wajah. Nah, nanti kelihatan banget orang yang rutin pakai sunscreen dan enggak gitu, pakai UV kamera. Jadi bisa dilihat nggak kelihatan sekarang hasilnya. Berarti kayak kesehatan kulit itu nggak bisa dilihat secara kasat mata ya, Miss? Benar. Jadi kalau buat remaja bisa sih sebenarnya dilihat dari kasat mata. Jadi kalau misalnya yang kondisi mukanya lagi penuh jerawat, geradangan, ya kan, itu kelihatan nih, oh mungkin lagi yang bersangkutan nih lagi gaya hidupnya kurang sehat atau lagi banyak bakteri, banyak pikiran juga mempengaruhi gitu. Nah, tapi mungkin yang pun bisa kelihatan yaitu dark spot yang udah benar-benar tertanam di muka kita itu mungkin yang nggak kelihatan. Jadi kalau kesehatan kulit bisa dilihat pakai mata bisa dong, tapi ada juga yang harus pakai alat gitu. Contohnya kayak biar nih dasar-dasar yang ada di wajah kita. Jadi teman-teman Bila kan juga ada yang bisa nanya sama Bila. Tapi Bila nggak tahu gimana juga dia nanya sama Miss aja. Kan kami ada. Nah, kalau saran aku buat teman-teman yang lagi berlulusan ya, nah pertama kita evaluasi diri ke makanan dulu. Jadi makanan itu sangat mempengaruhi. Coba deh, misal yang tadinya belum rutin makan sayur, ya udah tambahin sayur dikit-dikit gitu. Kalau kulitnya membaik, nah berarti saya itu mempengaruhi gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya berlulusan, coba untuk bersihin wajahnya yang lebih bersih lagi gitu. Nah contohnya yang lebih bersih itu kayak gimana sih? Nah jadi bukan dari cuci muka yang 2 kali sehari terus langsung jadi 5 kali sehari gitu enggak. Nah cukup kalau misalnya sebelumnya belum pakai micellar water, nah sekarang bisa nih coba pakai micellar water dulu Bil gitu. Jadi dievaluasi bukan menambahkan banyaknya gitu, tapi menambahkan kualitas pembersihannya gitu. Terus yang biasanya pakai sabun cuci muka nih digusal-gusal mukanya ya, itu nggak usah, cukup yang lembut aja, yang lembut-lembut gitu. Soalnya kalau kulit yang beruntusan biasanya kalau misalnya kita bareng-bareng nih cuci mukanya nih malah jadi lebih meradang gitu, lebih iritasi. Karena kan ada yang pemikirannya semakin kuat digosok semakin bersih semakin itu sangat jadi disalahkan ya, benar. Jadi tidak boleh bareng-bareng nih kalau kita cuci muka, cukup ya lembut aja ya. Terus bila kalau misalnya cuci muka itu pakai air apa? Air suhunya air biasa, air mandi. air biasa, bener banget nih, cukup pakai air biasa aja gitu, jangan sampai kita pakai air panas. Boleh. Iya, sama tidak disarankan. Jadi cukup ke air biasa atau air yang rada dingin gitu kan. Cuma kalau air panas lain nanti tangan kita mengukur ya gitu. Nah itu tuh juga kurang bagus buat pori-pori kulit. Terima kasih Miss. Terus tahapan terpenting dalam skincare itu gimana nih Miss? Tahapan terpenting dari skincare, tadi kan sempat aku singgung ya. Yang pertama ada pembersihan nih. Terus yang kedua ada moisturize. Jadi pakai pelembab gitu. Nah mungkin miskonsepsinya anak-anak remaja itu ya, Miss kulit aku berminyak, aku tuh nggak perlu pakai pelembab. Nah itu salah besar dia. Soalnya kulit kita itu pintar sebetulnya. Jadi kami kalau kulit kita, aku kan sendiri kan kulitnya juga oily ya. Aku tuh dulu nggak pakai pelembab karena ngerasanya kayak ngapain kan udah Makin berminyak. Bener. Nah tapi kulit kita itu pintar Bil. Saat kulit kita nggak dikasih kelembapan kan datangnya dari air ya. Jadi cara kerja di pelembab itu kita cuci muka nih, kulit kita kan masih kena air ya. Nah kita itu harus mengunci si air itu pakai pelembab biar dia nggak banyak meluap gitu. Soalnya kan kita sehari-hari medan ini panas banget ya. Panas. Benar, lawannya itu kan
atau misalnya teman-teman nih dibedain aja handuk badan sama handuk muka gitu, karena takutnya teman-teman kan mungkin ada beberapa yang punya acne nih, jerawat punggung gitu. Nah mana tahu ada yang kecampur sama muka gitu kan, jadi better kalau misalnya kita pisahin nih handuknya, handuk badan sama handuk muka. Atau yang kalau misalnya males kalau bawa-bawa dua handuk nih seribet, ya udah pakai tisu aja. Nah tisunya lebih buat ngeringin tangan sih, jadi ya udah keringin tangan terus di tap 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 terus keringin lagi. Berarti kok boleh digosok-gosok juga. Bener, sangat menghindari penggosok-gosokan yang bareng-bareng ya gitu. Oh iya, sama ini dia sedikit tips buat teman-teman yang pakai micellar water. Kan kita pakai kapas ya. Nah itu tuh ada berpotensi juga iritasi kulit sebetulnya. Kalau micellar waternya terlalu sedikit gitu, jadi sayang Iya kan ada yang kecil, bisa water aja itu mahal, gak bisa tukar di rumah aja kan kantongnya terlalu aja. lumayan ya. Nah kalau saran dari aku, pokoknya jangan terlalu pelit-pelit sama micellar water. Jadi kalau atasnya itu belum benar-benar basah, nah dia itu bisa berpotensi iritasi kulit gitu. Apalagi buat yang wajahnya itu udah berkesan atau lagi banyak jerawat gitu. Jadi kayak kok beruntusannya makin timbul lagi malah. Tapi kalau Bila sendiri pas lagi beruntusan ngerasa lagi banyak pikiran kan? Iya. Nah, banyak pikiran itu juga mempengaruhi Bu. Jadi buat teman-teman nih dari SMK Marten, pokoknya sering-sering healing ya, tips dari aku gitu. Pokoknya hindari stres, harus banyak-banyak happy yoga gitu. Nah, mungkin Iya, bisa benar dialihin ke kegiatan yang menyalurkan energi. Contohnya olahraga, ya kan? Itu menyalurkan energi kita yang tadinya galau, yang tadinya itu lagi riuh, puyeng, dicoba aja olahraga. Cuman kan susah gitu kayak menggerak ini gue menggerak olahraga kayak gitu. Nah, ternyata kalau misalnya kita kan pasti nyamannya tiduran terus kalau Main HP, scroll TikTok. iya, nah itu coba deh kalau misalnya jalan kaki aja muter-muter ke komplek 15 menit itu cukup. Semangat dia susah bisa energinya mulus dari. Nah, ternyata nanti sore dicobain ya Mila, ya Insya Allah bisa jalan. Nih, gue mau nanya nih Miss, kalau kita nih pakai brand skincare itu gak satu brand aja kayak brand yang untuk moisturizernya yang dari brand ini, terus facial masknya dari brand ini, itu boleh gak sih kayak ikut dengan skincare? Nah, kalau aku sendiri aku menyarankan karena kulit kita ini kan kulit remaja kita gak apa-apa Mas Besti ya teman-teman. Nah, jadi kalau kulit kita itu kulit remaja ya bisa dibilang sebenarnya masih bagus karena masih belum kena make up yang berlebihan gitu kan. Terus kayak kena sinar-sinar berbahaya itu belum seintens orang dewasa gitu. Kulitnya itu masih bagus-bagus banget. Nah, dirawatlah dengan skincare yang bahan-bahan itu gentle dan emang khusus untuk kulit remaja. Contohnya Emina gitu. Nah, kalau misalnya Bila sadar nih, kan satu series sama series lain itu ingredients atau bahan-bahannya itu berbeda ya. Nah, biasanya kulitnya itu bingung Bil kalau terlalu banyak ingredients, apalagi kulit remaja gitu. Makanya disarankan pakai satu series yang sama karena biasanya main ingredientsnya itu ya udah gitu. Contohnya kalau brand Star series dari Emina yang warna pink, nah dia itu mainnya adalah niacinamide, main ingredientsnya. Pernah Niacinamide itu dengar? kayak gimana? Nah, niacinamide itu adalah vitamin B3 ya kalau orang-orang tahu. Nah, vitamin B3 itu bagus banget untuk mencerahkan kulit gitu. Makanya masuk ke seriesnya Emina yang Bright Star gitu. Benar. Jadi sebenarnya tergantung lagi sama kulit kita Bil. Cuman kalau dari aku sarannya adalah biar gak bingung pakai dari satu series aja gitu. Terus mau aku kasih satu tips kayak Bil. Nah, itu Miss. Nah, kalau misalnya bilang mau coba satu produk baru, lakuin patch test. Benar, patch Gimana test sih? itu jadi daripada kita nih, misalnya bilang awak beli serum, toner, sama moisturizer, beda-beda semua gitu ya. Nah, bilang nyobain satu-satu dulu dan dikasih jeda. Misalnya nih dikasih waktu seminggu toner, oh aman, oke kita tambahin serum. Serumnya seminggu lagi, oke aman, tambah moisturizer. Terus kalau moisturizernya, terus habis itu bilang jerawat, nah bisa jadi moisturizernya. Kalau bilang nyobain 3 ini dalam satu waktu, bilang nggak tahu dari mana sih, Dari mana? tidak cocok. Terus kalau misalnya patch test itu bilang cobain skincare itu di belakang telinga. Benar di belakang telinga. Nanti kalau misalnya dibilangnya ada reaksi misal kayak merah,
Sunberil pernah dengar. Nah, itu lapisan kulit. Nah, kalau sampai yang SPF 50 ini ada dua varian Bil. Yang satu yang CKFD yang untuk kulit jadi berjerawat, sama yang satunya lagi itu ada Hydra Burst. Jadi dia benar-benar melembabkan banget buat kulit kita kering. Gitu. Berarti ini sunscreennya boleh dong mesti pakai untuk remaja. Boleh banget, sangat disarankan. Apalagi buat teman-teman nih yang udah cinta sama sun battle yang SPF 30 terus kok cuma SPF 30 pengen yang lagi dong. Nah, Emina udah ngedengerin nih semuanya. Hadirlah. Ada SPF 30. Itu kan yang buat sampingnya. Terus kalau untuk kulit yang bisa dibilang cukup sensitif, itu kita ada namanya Emina Skin Barrier. Kalau buat teman-teman yang pengen pencerahan kulit glowsnya, itu pakai yang extra. Terus buat teman-teman yang lagi berjerawat, itu pakai namanya Miss Pimple. Itu namanya sangat familiar. Iya, jerawat. Maksudnya, oh, berjerawat di stigma. Benar. Terus ada juga skincare kita ini untuk kapal. Jadi dia terbuat dari ekstrak kacang polong, lucu banget kan? Iya. Jadi dia fokusnya itu untuk hidrasi. Jadi kalau udah banyak nih series tergantung kebutuhan kulit, tergantung nih kalau Bila mau cari yang mana. Nah kalau Bila sendiri nih, sekarang concern wajahnya apa? Kalau wajah gue sekarang lagi bermasalah, lagi berekor, lagi beruntusan, dan kayak satunya pingsan. Nah, kalau misalnya nih Bila masih belum bisa untuk menghempas pikiran-pikirannya yang bikin liwet, kalau kata aku coba perbaiki makannya dan minum air putih. Bila minum air putihnya berapa gelas dalam sehari? Kalau gue nggak gitu sih, tapi kalau baru bangun 1 gelas, habis itu nanti kalau sekolah bawa kayak segini botolnya, tapi 2 kali isi ulang. 600 ml. Nah, kalau dari Emina sendiri sih biasanya menyarankan untuk minum air putih minimal 2 liter dalam sehari. 8 gelas aqua yang gelas benar. Kalau yang aqua yang segini 600 ml itu tuh berarti sekitar 3 atau 4. benar 3 atau 4 gelas botol. Benar. Kalau misalnya nih kan, gue mau nanya, kalau ada orang tua nih lagi nonton kita nih, gimana sih cara menanggapi orang tua yang masih tabu soal pemakaian skincare, atau dia kayak ngelarang anaknya nih pakai skincare karena kayak gak bagus katanya? Gimana tuh Miss? Nah, disaranin dulu. Kenapa nih nggak bagus gitu? Takut bahan-bahannya berbahaya gitu. Nah, mungkin bisa dikasih tahu nih kalau Emina itu adalah produk dari PT Paragon Technology and Innovation. Nah, kalau PT Paragon, Bila udah pernah dengar belum? Gue pernah dengar. Nah, kalau Wardah, Wanda juga pernah pernah. dengar Makeover? Pernah. Mama juga pakai makan, kalau pasti. Benar, dari flavor lainnya enak. Jadi bisa bilang Emina itu adalah sister brandnya dari Wardah. Benar, jadi kita sama-sama keluaran PT Paragon Technology and Innovation. Kalau itu gue baru tahu. Nah, jadi kayak bisa dibilang PT Paragon Technology and Innovation ini adalah salah satu produsen kosmetik dan skincare yang terbesar di Indonesia. Gitu, bahkan lab kita RMI itu yang terbesar se-Asia Tenggara. Kita pun banyak collab sama ahli-ahli dari luar nih. Contohnya Emina Black Staff ya, dia kan pakai niacinamide. Nah, niacinamide itu udah Swiss grade. Jadi diakuin standarnya itu udah standar Eropa gitu. Jadi meskipun ini produk lokal, tapi kualitasnya itu nggak kalah sama brand internasional. Tapi harganya tetap terjangkau banget gitu. Bahkan kalau Emina aja yang ini itu kayak sekitar 30.000 untuk ukuran 60 Itu udah dipakai. Nah, iya kan lama banget kan habisnya gitu. Dan secara kemasan juga udah kayak remaja banget kan dia produk Emina gitu. Kayak Emina ini cocok nggak sih untuk remaja atau dikhususkan untuk remaja? Dikhususkan untuk remaja, diformulasikan spesial untuk remaja gitu. Dan untuk kayak misal aku nih yang masih berjiwa remaja, jadi pakai ini. Oh iya, terus lanjut lagi Bio. Nah di sini tuh ada juga nih beberapa lambang-lambang kayak ini nih, ada lambang halal. Jadi konsepnya mungkin buat beberapa orang tua ya, jangan itu nggak halal, tenang aja, ini udah halal gitu. Terus kalau yang ini kan ada tulisan QC Taste ya. Jadi dia udah lulus dari quality control. Jadi bisa dibilang produk-produknya itu udah aman karena kita sendiri juga udah tersertifikasi BPOM. Terus nggak cuma buat halalnya aja sih, tadi untuk regulasi skincare
Unlock our potential untuk jadi versi autentik kita. It's okay not to be okay. Emina always got our back. Emina Bright Stuff Day Cream dan Serum dibuat melalui inovatif dengan concentrated niacinamide dan summer plum extract. Auto cerah lawan 7 masalah kulit kusam dan lindungi skin barrier. Let's discover our authentic beauty. Emina, our beauty bestie.